Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK kini sudah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan di Indonesia. Pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan atau Litbang serta adanya peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas adalah menjadi bukti bahwa IPTEK telah diakui sebagai kunci penting dalam penentuan masa depan bangsa Indonesia. Artinya, keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam saja, tapi juga harus diperkuat dengan peningkatan nilai tambah melalui inovasi-inovasi pemanfaatan IPTEK. Jadi, tidaklah aneh jika Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek terus bekerja keras mendorong pengembangan inovasi pemanfaatan IPTEK yang dapat diaplikasikan dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. Jika melihat indeks saing daya global, Indonesia kini sudah mengalami peningkatan, yakni dari 4,26 pada tahun 2009 dan 2010 menjadi 4,53 pada tahun 2013-2014. Dalam kesiapan teknologi, Indonesia juga mengalami penguatan, yakni dari skor sebesar 3,20 pada tahun 2009-2010 naik menjadi 3,66 pada tahun 2013-2014. Namun, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, indeks daya saing global Indonesia masih terbilang kalah dengan Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah belum menyatunya pembangunan teknologi dengan pembangunan ekonomi. Dampaknya, pembangunan IPTEK Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam peningkatan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek yang dipimpin Gusti Muhammad Hatta terus berupaya keras mengintegrasikan pembangunan teknologi dengan pembangunan ekonomi. Salah satunya melalui Sistem Inovasi Nasional atau SINAS. Dalam menjalankan programnya, Kemenristek mendapat dukungan dari lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan lembaga penunjang seperti Badan Standarisasi Nasional atau BSN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional atau BAPETEN, dan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Selain LPNK, berbagai kementerian juga telah membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang seperti Balitbang Pertanian, Balitbang Kelautan dan Perikanan, Balitbang Energi dan Sumber Daya Mineral, Balitbang Kesehatan, Balitbang Pertahanan, dan lain-lain. Demikian juga beberapa pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota telah memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BPPD. Salah satu hasil kerja Kemenristek yang banyak mendapat perhatian publik adalah upaya produksi mobil listrik nasional yang telah melalui proses uji coba. Selain itu, Kemenristek juga mendorong sejumlah LPNK dan lembaga penunjang lainnya untuk melakukan inovasi-inovasi baru pemanfaatan IPTEK dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing. Bahkan, inovasi pemanfaatan IPTEK tersebut telah mencakup berbagai bidang prioritas, yakni bidang pangan, bidang energi, bidang transportasi, bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang pertahanan dan keamanan, bidang kesehatan dan obat, dan bidang material maju. Hanya saja, kata Kemenristek Gusti Muhammad Hatta, kemajuan IPTEK hasil kerja Kemenristek kadang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena beberapa kendala. Di sisi lain, alokasi anggaran negara untuk pembangunan IPTEK juga sangat terbatas. Kendati demikian, Kemenristek tetap berusaha bekerja keras menjalankan program-program untuk penguatan sistem inovasi nasional. Lantas, apa saja hasil yang telah dicapai oleh Kemenristek selama ini? Dan masih ada kendala apa saja yang dihadapi Kemenristek dalam menjalankan programnya? Menristek Gusti Muhammad Hatta telah membeberkan kedua hal tersebut ketika ditemui wartawan media nasional di kantornya belum lama ini. Program kami itu yang besar itu ada dua. Ya, yang besar itu pertama itu kami namakan P3 IPTEK. Singkatan dari program ini, peningkatan, penelitian, pengembangan, dan penerapan dari teknologi. Jadi itu sifatnya penelitian, 7 bidang itu. 7 bidang fokus. Nah, itu yang besar pertama tadi itu, P3 IPTEK. Yang kedua itu SINAS namanya, Sistem Inovasi Nasional. Kalau ini lebih ke penelitiannya terus bidang apa saja. Kalau di sini lebih misalnya manusianya kita tingkatkan, itu kan.
kelembagaannya kita tingkatkan, jaringannya, ya kan? Yang 3 itu pun kita pentingnya 3 ABG itu kan, akademisi, bisnismen, dan government itu kan. Itu yang strategi kita itu. Di antara kegiatan kelembagaan itu, misalnya kita ada program, saya senang tuh program tuh, kita namakan Pusat Unggulan Iptek. Mimpi kita itu kalau dia resmi jadi pusat unggulan iptek, maka kita di sana nanti akan menguasai teknologi itu dari hulu sampai ke hilir. Begitu, sehingga kita tidak kirim barang mentah lagi, ya kan? Selama ini kan kakao, batu bara, mentah semua. Padahal kalau kita menguasai hulu hilir, berarti kita akan ada nilai tambah. Nah, itu diantara program kita. Jadi kita sekarang membina 17 pusat unggulan. Kemudian kalau ada penelitian, usulkan, kita kasih dana penelitian. Terserah mau berapa ratus juta, mau M ada. Jadi 3 tahun itu kita bina. Lalu kita nilai. Kalau dia memenuhi kriteria yang 2 ini, secara umum, dia kita resmikan jadi pusat unggulan. 2 kriteria itu adalah, satu dari segi akademisi, satunya dari segi ekonomi benefit. Misalnya tadi dia sering mempublikasi jurnal internasional, menghasilkan paten, HKI, segala, udah. Itu dari segi akademik. Kemudian yang kedua, dia bisa memproduksi yang bisa dijual. Misalnya produksi bibit kakao dalam jutaan. Nah, kita kan ada yang namanya, itu tadi itu jaringan jadinya ya, yang kita bilang ABG, namanya itu SINAS itu. SINAS itu maksudnya kita mempertemukan antara inventor dengan pebisnis. Itu yang dinama SINAS secara umum. Makanya kegiatannya menemukan itu, si peneliti dengan si pebisnis. Silahkan si pebisnis memanfaatkan hasil penelitian itu diproduksi secara massal. Seperti itu yang kita lakukan. Misalnya yang sudah kami lakukan, kebijakan itu misalnya bagi yang mau melakukan penelitian, mendatangkan alat dari luar, kita bebaskan pajaknya. Itu yang kita buat kebijakannya. Itu kan mau mendukung kan, seperti itu. Atau misalnya bagi yang menanamkan dana untuk investasi riset, dikurangi pajaknya. Seperti itu yang kita lakukan. Kebijakan itu mendukung juga tuh. Kalau nggak, dia nggak bisa apa-apa itu. Nah, itu yang kita lakukan. Misalnya peneliti honornya kita tingkatkan. Itu sudah kan? Sudah berhasil kan? Dari 1 juta seperempat itu jadi 5 juta setengah kan? Itu upaya-upaya yang kita lakukan semua. Seperti itu. Jadi kita terus mendorong. Kita juga beri kesempatan kalau dia mau ke luar negeri training, kita beri kesempatan. Nah, untuk khusus mahasiswa kita ada program sendiri namanya Technopreneurship Pemuda. Wirausaha pemuda di bidang teknologi. Itu yang kita sudah lakukan sudah 3 tahun ini. Jadi kita mendorong dia silahkan berkreasi sendiri gitu. Biasanya saben tahun tuh kita panggil, misalnya ada berapa puluh, entah 50, entah berapa kita panggil. Kemudian kita latih, kita seleksi mana yang bagus. Maunya kita sih 30-nya kita danai, duitnya nggak ada. Jadi kita paling-paling 5 atau berapa orang kita danai, silahkan yang sudah kamu susun tadi. Nah, silahkan. Ada contoh yang menarik, anak-anak dari Malang itu, dia rupanya kampungnya itu kampung peternakan, menghasilkan susu. Nah, cuma susunya ini kena dari macam-macam cepat basi, kan sayang itu. Lalu dia terinspirasi si anak mahasiswa itu, kebetulan dia kuliah, lalu diskusi, cari baca bahan-bahan, timbul pemikiran dia itu si susu itu dia setrum dengan listrik kejut, tahan lama. Nah, itu kan bagus kan? Seperti itu contohnya. Nah, jadi itu yang kita dorong mahasiswa. Kita rasanya ada berapa yang 4 atau 5 kementerian yang ditunjuk melaksanakan yang kewirausahaan. Tapi kalau kami khusus tekno wirausaha itu. Tadi saya bilang ada 2 program besar ya. Ada SINAS, ada P3 Iptek. Nah, di P3 Iptek ini 7 bidang. Fokus salah satunya industri pertahanan dan keamanan. Nah, itu kita jalan terus. Dan kita dengan Menhankam sudah membuat roadmap
untuk ipteknya industri pertahanan itu. Contoh misalnya kapal selam. Kita dalam rangka, kita kan tidak menguasai semua nih. Tidak bisa kita memproduksi secara mandiri, tidak bisa. Karena kita keterbatasan SDM-nya. Kalau iptek pertahanan ini lebih sulit. Orang merahasiakan, tidak mau dia ngasih. Pesawat tempur juga sama. Kita dengan Korea itu ya, IFX dengan KFX. Itu juga sama, kita latihan. Kemarin udah dikirim tenaga kita ke sana. Mereka senang, ternyata orang kita hebat juga tuh kreasinya, inovasinya waktu dilatih itu. Jadi orang nggak menganggap enteng lagi. Nah seperti itu. Kemudian kalau soal ini saya kira udah maju, kita bagus. Senjata tangan apa segala itu udah bagus. Kemudian itu namanya Panzer kan sudah bagus, malah sudah mau dijual itu. Meredam orang supaya jangan disadap apa segala itu, kita terus kembangkan semua tuh. Mulanya kita beli semua tuh, beli terbangkan gitu kan. Sekarang kita mulai nih beli anunya, tahapnya tuh ya, apa namanya, komponen-komponennya. Nggak beli yang sudah jadi, kita rakit sendiri, udah bisa kita. Malah sekarang lebih maju lagi, bagian dari itu ada yang kita bikin sendiri. Nah itu memang harus begitu tuh tahapnya. Orang kadang-kadang kan nggak sabar nih. Penelitian ini kadang-kadang ya terpaksa rugi dulu, buang uang apa, daripada kita beli terus, tergantung orang. Syukur kalau dia mau jualin. Kalau dia nggak mau jualin gimana kita kan? Nah, susah kan, jadi perlu sambil kita masih beli sementara sambil kita dalami. Jadi kita satelit udah bisa nih mau diterbangkan, tapi kita nggak punya pesawat untuk meletakkannya di ruang angkasa sana. Nah itu kan tergantung kan jadinya kan. Kita dengan India nih minta tolong, dia mau, cuma menunggu punya dia mau diterbangkan juga di sana, maksudnya barangan. Nah itu kalau kita nggak bisa bikin tuh tergantung itu. Nah lalu kita juga roket kita bikin terus. Sekarang sudah semakin jauh jaraknya. Memang target kita 3 digit. Maksud 3 digit itu bisa 125, bisa 300, bisa berapa 3 digit. Harapannya sih jangka panjangnya bisa digunakan untuk menaruh si satelit itu di sana. Seperti itu. Cuma ya harus pelan. Kemudian itu bisa juga dijadikan untuk senjata. Istilahnya Erhan, roket untuk pertahanan. Tinggal ditaruh mesionya di depan situ. Nah, gitu kan. Itu jalan terus juga itu. Jadi untuk pertahanan juga kita jalan terus seperti itu. Ya mungkin agak lambat lah sebetulnya dibandingkan teknologi lain. Setiap tahun kami hasil penelitian itu yang teknologinya yang sudah siap dipakai apa segala gitu, cara-caranya seperti apa, kami bukukan setiap tahun 100, kami pilih yang terbaik. Walaupun yang daftar banyak kami terbitkan, kalau kami bagi. Ini sekarang 105, ini berarti sudah 600 ya? Ya. Kan nomor kami 100 kan? 101, 102, 103, sudah 600 nih minimal. Yang sudah kami bagikan, harapan kami ini diproduksi secara massal oleh industri, perusahaan. Tapi kata teman-teman, sampai secara kasar hanya 5-7% dari yang kami bagi ini diproduksi secara massal. Nah, jadi kami harus berupaya terus bagaimana yang ada ini supaya dimanfaatkan. Soalnya kan bagus ini, misalnya Batan itu menghasilkan padi yang produktivitasnya tinggi, ya. Kalau nasional kan 5-6 ton, dia 9-10 ton. Sudah terbukti, sudah dicoba di berbagai tempat, masyarakat sudah senang sekali itu kalau dapat bibit itu. Jadi produksi tinggi, tahan hama tuh nggak suka. Itu mungkin menyebabkan dia tinggi. Yang lain kan bagus tumbuh, hama suka habis. Kalau dia nih tumbuh produksi tinggi, hama nggak suka ya hanya banyak. Selain itu dia pendek, bisa dipanen dalam waktu pendek. Nah itu kan bagus tuh, kelebihan-kelebihan seperti itu. Nah itu misalnya Batan, juga dia kedelai atau apa gitu. Selain itu dia juga bidang kesehatan juga menghasilkan yang biofarmaka apa segala itu. Yang apa namanya? Yang radiologi itu dari Renogram. Ah ya dari itu, udah. Kemudian apalagi BPPT bersama LAN bersama siapa lagi ya? Menghasilkan misalnya yang CPI, komputer apa? Base interlocking. Jadi itu di bidang transportasi.
biasa kan di Indonesia ini kebanyakan masinis pakai apa? Tradisional profesional mekanik. Ya. Gitu kan. Ya. Kadang-kadang kan ngantuk gitu kan. Nggak sempat ngerem, nabrak kan gitu. Nah, kita buatkan sinyal. Itu yang sudah kita pakai itu di daerah Cilacap. Sudah kita resmikan bersama Menteri Perhubungan. Itu dapat penghargaan ya dari BUMN ya. Itu. Jadi itu menolong lah, kecapean manusia itu bisa tertolong dengan sinyal. Nah, kalau minyak kita sebetulnya kalau hanya pada skala laboratorium sudah jadi. Katakanlah misalnya dari singkong menjadi bioetanol itu sudah, atau CPO menjadi apa sudah pada skala laboratorium. Cuma kalau secara massal belum, karena apa? Ternyata dari hasil kajian itu kayak misalnya bioetanol itu biofuel itu harganya 9.000 ya kan? Pada bensin itu mudah dipakai, harganya murah, 4.000. Nah ya kan, pasti kalah sih ini nih. Sudah harga tinggi, memakainya juga harus campur-campur kan, pastilah kita milih yang enak kan. Nah itu kita udah sanggup. Nah kalau mau ini laku, produksi massal, Indonesia mestinya subsidi. Si yang 9.000 itu menjadi 4.000 kan, orang pasti beli itu, karena murah. Sedangkan bensin kan itu tambah mahal terus nih, karena barang sendiri mau habis sudah. Nah jadi kalau pemerintah memang segera memberi subsidi ke sana, itu semakin banyak orang produksinya. Jadi kami hasil penelitian itu memang sudah mulai banyak, hanya dampaknya belum signifikan ya. Hasil penelitian itu sudah ada. Bisa jadi karena kurang sosialisasinya kah, atau misalnya ada teknologinya tetapi mau diterapkan mahal, bisa begitu. Atau bagus teknologinya tapi belum mudah diimplementasikan. Jadi sementara ini kelemahan kita, kami ini beranggapan pembangunan teknologi itu tidak menyatu dengan pembangunan ekonomi. Dia kayak di luar sini loh, kayak pelengkap begitu aja. Padahal kalau kita ingin misalnya ini para ekonom cerita nih, kita ini sekarang berada di middle income track, kan? Kalau tidak mau di middle, naik ke atas harus ada nilai tambah. Gimana caranya mau teknologi itu kan? Tapi nyatanya Iptek sendiri kayak masih di luar sini aja nih. Belum dijadikan satu kesatuan dengan pembangunan ekonomi seperti itu. Makanya saya bilang kalau nanti pasar terbuka ASEAN memang 2015 ini terjadi, kalau kita belum siap kan gawat kan. Saya bilang paling ada kegiatan yang paling efektif, cepat bisa dilaksanakan, tidak perlu biaya, jangan beli produk luar. Kecuali yang kita nggak sanggup bikin. Contoh kayak makanan, buah-buahan, masa kita perlu beli dari luar gitu kan? Beli yang dari dalam aja lah. Kan aman itu kan? Itu tuh yang paling aman tuh. Yang lainnya kita pelan-pelan kita kuasai. Seperti itu pikiran saya itu.